menyampaikan sebuah orasi politik kebangsaan dalam perspektif politik bermartabat, yakni pendidikan politik dan martabat bangsa yang hari ini kita harus diskusikan secara sosiologis dan secara ekonomi dan politik. Saudara-saudara sekalian, kita tahu persis bahwa sebuah daerah atau sebuah bangsa peradabannya bisa meningkat, itu gambarannya ada di sejauh mana pendidikan itu dipraktekkan oleh masyarakat. Pendidikan ini sebenarnya menjadi sebuah ruang dialektika dan sekaligus sebuah proses sosial yang sesungguhnya sangat penting. Namun karena dianggap biasa saja dan cukup lama tidak diselesaikan secara serius, maka itu dianggap hal biasa saja. Padahal pendidikan menurut saya dan para pakar juga menyatakan demikian, bahwa sebuah peradaban bangsa atau sebuah negeri bisa bermartabat atau tidak dari sejauh mana pengelolaan dan politik pendidikan itu dilaksanakan di daerah itu. Saya perlu tegaskan di sini karena seperti yang disampaikan oleh Dinda Yahya di pengantar tadi, memang Maluku Utara ini kita menjadikan politik itu sebagai panglima. Kita kurang memuliakan pendidikan yang justru menjadi pintu dan gerbang untuk melakukan perubahan apapun yang kita harapkan. Jerman, Prancis, kemudian Jepang dan Cina sudah mempraktekkan itu. Ketika memuliakan pendidikan, kemudian mereka bisa bangkit dan kemudian bisa menjadi penentu arah perubahan secara global. Dan hari ini kita perlu juga mengkritisi secara politik. Kalau kita pakai pendekatan pendidikan, ini sebelum kita masuk ke proses yang saya sebutkan sebagai proses pendidikan politik untuk martabat bangsa, secara sistemik kita melihat bahwa politik kita hampir melalui proses pendidikan sebenarnya yang tidak diperhatikan oleh para elit-elit kita, terutama di partai-partai politik. Yang pertama, raw input daripada pendidikan politik kita itu adalah masyarakat atau warga negara. Kemudian inputnya itu adalah partai politik. Prosesnya adalah proses demokrasi. Outputnya adalah para elit yang ada di DPR, yang ada di kepala-kepala daerah, bahkan di presiden sampai kepada DPR pusat sampai ke daerah itu. Ini adalah output yang secara proses pendidikan itu, secara pendidikan politik itu sesungguhnya menentukan arah dan perubahan dari sebuah daerah itu, dari karakter, dari martabat yang dilahirkan dari sebuah proses yang sadar nilai dan sadar martabat pula. Apa yang terjadi hari ini, saudara sekalian? Ibu-ibu yang ada di pasar-pasar, para penjual tomat dan rica yang luar biasa kasihan, secara ekonomi mereka berjuang mati-matian. Yang disuguhkan ke mereka adalah elit-elit kita yang tidak menunjukkan sebuah contoh dan keteladanan bahwa mereka itu adalah penentu arah perubahan dan nasib daripada negeri ini, terutama ibu-ibu yang ada di dalam, yang bertarung hari-hari di desa, di pasar-pasar dan di mana-mana itu. Yang ada di otak mereka, siapa yang besok jadi anggota DPR, siapa yang nanti jadi calon bupati atau wali kota. Mereka digercoki pikiran mereka dengan politik yang seperti itu. Akhirnya mereka tidak lagi berpikir bagaimana keluar daripada keterbelengguan sosial dan politik yang mereka hadapi seperti itu. Kasihan kan ibu-ibu yang seharusnya dia berpikir untuk bagaimana melanjutkan studi anak-anaknya, dia harus diganggu setiap saat. Karena apa? Politik yang menjadi panglima selama ini yang terjadi di negeri kita. Nah, mari kita masuk dan kita cek ke dalam bagaimana indeks pembangunan manusia kita. Ini efek daripada sebuah proses politik yang tidak maksimal. Indeks pembangunan manusia kita, Human Development Index, yang indikatornya adalah pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. Di Maluku Utara secara nasional kita berada nomor 2 dari bawah, belum bergeser. Kita cek lagi betapa banyak investasi. Di sini ada Dinda Haji dari Harita, investasinya luar biasa. Di situ ada CSR,
yang apabila dikomunikasikan secara politik dengan baik, partai-partai politik yang telah mendudukan anggotanya di DPR bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak investor, maka akan bersama-sama membangkitkan indeks pembangunan manusia dengan CSR yang rananya juga sama, indikatornya juga sama. CSR itu adalah bagaimana perusahaan itu berpartisipasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, yang juga adalah indikator daripada indeks pembangunan manusia. Seperti apa selama ini komunikasi politiknya? Tidak jalan. Perusahaan bermain dengan gayanya sendiri, kemudian DPR puas dengan apa yang dia miliki, apa yang dia akses secara politik itu, tapi tidak menyentuh kebutuhan yang bisa terjadi. Akhirnya apa? Manusia-manusia Maluku Utara yang berada di lingkar tambang sampai keluar itu berhadap-hadapan secara diametral antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, dan seterusnya, tanpa ada solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya DPR kita. Ini adalah hal yang paling mendasar. Nah, dari sisi politik pendidikan, saudara-saudara sekalian, saya pernah berpikir, apabila Maluku Utara ini, kan secara teori kita semua sudah tahu, negeri yang memiliki sumber daya alam sekaya apapun, kalau dia tidak didukung dengan sumber daya manusia yang cukup, maka itu akan menjawab petaka bagi negeri itu. Hari ini kita sudah dapatkan berapa banyak tenaga-tenaga kerja asing yang dipaksakan masuk, yang padahal tidak susah-susah amat juga. Mereka juga adalah non-skill yang apabila kita bisa gerakan, kita bisa siapkan, bisa kita masuk itu di perusahaan-perusahaan yang ada ini. Mari kita cek lagi ke dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebijakan politik pendidikan kita, apabila diarahkan provinsi menganggarkan, dulu waktu ketua forum rektor, saya menjadi ketua forum rektor, saya membayangkan tahun 2013-2014 angka partisipasi kasar kita perguruan tinggi di bawah Papua hanya 18%. Begitu kita dorong APK melalui kebijakan yang berpihak dengan beasiswa 100 miliar saat itu, yang jadi cuma 50 miliar, tapi dia sudah mengangkat angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang ada di Maluku Utara sudah di atas rata-rata nasional 24%. Ini adalah bukti konkret yang apabila kebijakan politik pendidikan berpihak, maka sumber daya manusia yang ada di Maluku Utara bisa disejajarkan dan bisa dipersaingkan dengan kekuatan-kekuatan sumber daya dari luar Maluku Utara. Saya sudah hitung, apabila Maluku Utara menyediakan anggaran 50 miliar, kemudian kabupaten kota 25 miliar, kita habiskan seluruhnya untuk percepatan pengembangan sumber daya manusia di Maluku Utara, maka satu saat nanti Maluku Utara bisa menyaingi Sulawesi Selatan yang di masa Syahril Yassin Limpo dia lakukan 100 orang dokter setiap tahun selama 2 periode, 1000 orang dokter yang beliau lahirkan di Makassar, sebuah provinsi yang sadar akan sumber daya manusianya. Ini namanya politik pendidikan kita yang sangat lemah, yang tidak berpihak terhadap percepatan sumber daya manusia di daerah ini. Coba bisa cek, adik-adik kalau nonton TV, cek pengamat. Amati apa saja, menjadi pengamat sosial, menjadi pengamat politik, menjadi pengamat ekonomi, apalagi hukum. Cek saja, berapa banyak orang dari Maluku Utara. Alhamdulillah cuma Margarito Kamis, yang awalnya cuma buka slot dengan uangnya sendiri, tidak ada rancangan dari desain dari daerah ini. Dia buka slot di TV One sendiri. Alhamdulillah hari ini dia bisa menjadi seorang tokoh yang bisa dikenal sebagai pengamat kawakan di tata negara. Tapi yang seluruhnya itu boleh dibilang hampir, kalau kita dari timur, hampir 75% itu ada dari Makassar saja yang dari pengamat. Ini salah satu ukuran mengapa kebijakan politik pendidikan yang mendorong percepatan sumber daya manusia itu begitu berpihak di daerah ini, di Sulawesi Selatan. Orang ini di Maluku Utara, dana bos saja, coba bayangkan nih, mohon maaf, ini sudah dimediakan dan tidak perlu, ini bukan fitnah.
dana bos pendidikan di SMU, SMK di seluruh Maluku Utara hampir 6 bulan tidak dibayar. Belum lagi di kabupaten kota tidak terbayar. Bahkan terancam para honorer mau dihapus dan sebagainya. Ini adalah problem pendidikan kita. Secara politik sangat tidak berpihak. Sudah demikian keadaannya, mohon maaf, Maluku Utara ini tidak ada instrumen untuk menekan orang melalui gagasan, melalui ide, tapi yang ada adalah siapa yang pilih siapa, guru kah, kepala sekolah kah, tetap dia akan dihabisi, dipindahkan dari sekolah itu. Pendidikan digeser kepada ideologi politik kita yang pada akhirnya sangat merusak mutu dan pengembangan sumber daya manusia di sekolah itu. Orang bisa dicek di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara. Kepala-kepala sekolah dapat pindah, guru dapat pindah, segala macam itu karena dukung si A, karena dukung si B. Yang si B jadi, yang dukungannya ke si B, si A, ngana terima nasib. Ini pola dan perilaku politik kebangsaan kita yang sangat keliru. Kita tidak sangat dewasa dalam berdemokrasi. Hukuman itu hukuman yang rasional, hukuman yang berdasarkan basis ilmu pengetahuan. Itu dari sisi politik pendidikan dalam percepatan sumber daya manusia di daerah. Dari sisi kebijakan perencanaan seperti apa secara politik kita lihat. Perencanaan pembangunan kita di daerah ini tidak berbasis riset. Banyak kepala daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten kota tidak mau melibatkan orang pandai di daerah ini untuk bersama-sama meriset seluruh perencanaan yang ada di daerah yang kemudian dikeluarkan sebagai kebijakan. Ini fakta yang harus kita lihat secara politik kebangsaan kita di daerah. Yang kita lihat dari sisi perencanaan. Saya sering menyatakan problem daerah ini adalah problem leadership dan problem perencanaan, bukan mau ganti nama. Problemnya ada di leadership. 1000 kali ganti nama, tapi kalau stok pengetahuan pemimpinnya lemah, terima nasib. Ini problem. Mohon maaf kalau ada yang terlibat di perubahan nama kemarin. Saya orang yang paling tidak setuju. Ya mungkin seri-seri tong pakai dalam konteks ini, seri-seri tong kesana baronda di Shakespeare. Apa arti sebuah nama? Kalau tak ada isi. Jadi problem daerah ini secara politik kebijakan kita itu problem KIS. Apa itu KIS? Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang tidak berjalan secara politik dalam hubungan antara provinsi, kabupaten, kota, antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, antara dinas tertentu dan secara regional di daerah tertentu hampir tidak bisa duduk bersama untuk menemukan tadi problem daerah dan apa yang harus dilakukan daerah ini, dan daerah ini melakukan apa. Tidak ada petanya. Orang berprovinsi sudah hampir 25 tahun, 21 tahun lebih. Sampai hari ini kita tahu Maluku Utara sudah sampai di mana. Jadi harus yang akan datang ada sosiologi tambah lagi reinventing Maluku Utara. Harus baca ulang ini Maluku Utara seperti apa. Sampai hari itu tahu sudah sampai di mana ini negeri ini. Mengapa? Bupati tertentu dia bikin menurut dia. Wali kota dia bikin menurut dia. Grand strategi provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkoordinasikan seluruh pemerintahan di daerah tidak berjalan. Gubernur undang bupati yang datang, ketua Bapeda berhalangan datang ke subaknya atau kabit-kabitnya. Bagaimana bisa sinkron? Bagaimana bisa terkoordinasi dengan baik? Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Bupati dia bikin sekolah, di satu sekolah dia bikin kursi. Ya. Provinsi dia berpikir bagaimana karena kunjungan gubernur atau pejabat ke daerah itu, dia lihat ada kursi kosong, dia lagi bilang, anak bikin kursi.
Cek ke bawah di sekolah yang sama, provinsi serobot bikin kursi, kabupaten juga bikin kursi, banyak kursi di luar. Sementara di sekolah-sekolah lain tidak ada kursi. Ini namanya apa? Lemahnya koordinasi, sinkronisasi, simplifikasi perencanaan yang ada di daerah ini yang tidak berjalan. Tumpang tindih program. Mohon maaf, ini bukan visi misi. Ketika arah perubahan kebijakan kita yang diarahkan secara politik, pemerintah dan elit-elit kita yang ada di daerah ini, apabila berpihak kepada percepatan pengembangan sumber daya manusia, maka saya yakin daerah ini akan menjadi daerah yang bisa diunggulkan. Dia akan maju dan berkeunggulan, bersaing yang cukup kuat. Saya dengar pada satu waktu Emil Salim ke sini, Prof, beberapa waktu yang lalu. Ada yang bertanya kepada Prof Emil Salim. Beliau ini adalah pakar lingkungan hidup, mantan Menteri Lingkungan Hidup di periode Soeharto dulu, di Orde Lama. Beliau ditanya, kira-kira kita mulai Maluku Utara dari mana supaya kita bisa maju ini? Dia bilang begini, keroyok itu sumber daya manusia dari berbagai macam kabupaten kota, dari kabupaten kota dan provinsi, keroyok secara bersama. Kalau misalnya dalam 5 tahun Anda bisa lahirkan 1000 doktor, 100 profesor dan magister yang beragam dari berbagai disiplin ilmu, maka Maluku Utara akan menjadi daerah yang betul-betul maju dan bisa bersaing dengan siapapun. Ini Maluku Utara. Topi isu remeh-temeh, tidak pernah menggigit ke pusat. Ya. Mohon maaf ini, moratorium DOB saja itu habis-habisan. Torani bilang saja, pokoknya mau bilang Galda jangan bilang ini moratorium. Obi jangan, ini moratorium. Diam-diam Papua dibekarkan 3 provinsi sekaligus di saat moratorium. Ada apa dengan Papua dan apa dengan kita? Kita orang ini karena apa? Mohon maaf saja, Papua itu ada komitmennya ke pusat. Jangan dulu bicara merdeka. Dia punya komitmen di pusat. Setiap kabinet harus ada 1 menteri, 2 dirjen dan 2 direktur. Baru itu dulu. Toh Maluku Utara masing-masing urus. Ada Pak Prof Gufran pernah menjadi kepala pusat bahasa di kementerian di sana. Itu karena kapasitas pribadi, bukan karena desain negara dari daerah ini. Ada Pak Taufik Majid yang jadi sekjen sekarang ini di Kemendes, bukan karena desain daerah, ini karena kapasitas pribadi. Kalau misalnya daerah ini mendesain, keunggulan bersaing kita di pemerintah pusat yang bisa direken, bisa dihitung dengan baik. Bagaimana desain percepatan pengembangan sumber daya manusia dan distribusi proliferasinya adalah melalui perguruan tinggi, melalui birokrasi karir yang sedemikian rupa yang kemudian dipromosi oleh pemerintah daerah. Pak Presiden ini lagi atur-atur ini karena orang ini daerah tambang, kita orang ini leading sektornya kalau di Jawa itu cuma pertanian, perkebunan, sawah saja. Ini luar biasa, kami kurang lebih 8. Harus bilang di sana, kami punya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, ada pariwisata, kebudayaan, ada tambang, Pak. Masa kami 1 menteri saja susah? Ini harus didesain dan serahkan di pasar, dia atur sendiri. Semuanya harus by design. Apa yang kita dapatkan hari ini? Moratorium. Ada kurang lebih 4 kabupaten kota DOB, calon DOB kita tidak bisa bergerak. Sementara Papua diam-diam disahkan 3 provinsi sekaligus. Ada apa? Padahal secara geopolitik dan geostrategis Maluku Utara ini memiliki kekuatan yang luar biasa, posisi tawarnya yang luar biasa. Mengapa? Kita orang ke selatan, ini Maluku Utara ini. Kalau ke selatan ada RMS. Kemudian kalau kita orang ke selatan bagian barat ada OPM, Papua Merdeka sana.
Kemudian kalau kita orang dari utara sini, Maluku Utara ke tengah Sulawesi, ke utara Sulawesi, ada Permesta. Kemudian kalau ke timur, ke utara bagian timur, ada transnasional. Ada 4 potensi separatis yang sangat potensial di Maluku Utara, yang apabila kita tawarkan ke pusat, dia akan menjadi sebuah posisi tawar yang luar biasa. Saya pernah ditanya, Pak Dokter, kira-kira apa alasannya Maluku Utara itu aman-aman saja, tidak seperti Papua, tidak seperti yang lain? Kami ini ada 4 kesultanan yang mengawal negeri ini yang tidak bisa diterobos oleh kekuatan separatis apapun. Tapi kami sesungguhnya sangat berpotensi untuk itu. Sangat berpotensi untuk itu. Tapi mengapa ini juga tidak dikelola? Hanya tahu Maluku Utara ini jadi papan catur saja. Dong gosok ke sana kemari, ini sampai dipecet hitam putih hilang tinggal triplex. Maluku Utara kita ini. Mohon maaf ini mengenali tompe daerah dan mengkritik tompe daerah untuk bagaimana kita berbenah. Ada sosiologi, baik yang masih aktif di bangku kuliah maupun para alumni, Anda punya kacamata yang sangat tajam tentang perubahan dan keadaan masalah-masalah sosial di daerah ini. Terus Anda lakukan ini dan masukkan, satu saat dompet telinga ini pasti bocor. Orang pe negeri ini, mohon maaf saja, tompe mental tanah-tanah juga banyak. Ya, tomba pikir ini problem kita juga. Problem kita orang ini adalah cara bisa bersatu, padahal moto kita mari moe futuru. Tidak pernah berpikir bagaimana seluruh kekuatan sosial kita yang ada di daerah ini menjadi satu, yang kemudian dibaca oleh pemerintah pusat. Tidak ada ruang untuk dipecah konflikkan apapun bentuknya, karena kita sangat kuat dan kokoh secara sosial dan budaya. Orang ini kan, mohon maaf saja, banyak agama nyiram. Banyak. Saya sering bilang juga, mohon maaf Pak Sekda, ini tong kritik, tong ini mantan aktivis semua ini. Aktivis-aktivis ini juga, tong perlu kritik juga nih. Karena apa? Dulu kalau dia masih aktivis, mohon maaf, kalau kotoran manusia dibuang sembarangan, baunya menyengat kemana-mana, dia teriaki luar biasa kotoran itu. Tapi kalau dia sudah diberi kuasa, dia masuk di dalam WC yang kotoran itu dan baunya sangat menyengat dan sangat dekat dengan kehidupannya, dia sangat nikmati di dalam itu. Bisa dipahami? Ya. Kalau di luar biasa. Ini aja hati-hati gitu. Sebagai aktivis, dan cuma bataria sekarang setelah masuk di sistem, Anda tidak lagi berteriak, Anda bahkan di dalam WC itu, bau yang di luar sana yang pernah Anda kritik, kau nikmati begitu hebat di dalam, bahkan diikuti dengan puisi. Ya. Ini yang kita perlu kritik juga. Saya sebagai mantan aktivis, adik-adik sebagai aktivis, konsisten. Jangan mudah dipermainkan oleh kekuatan apapun. Karena kita orang yang lemah di Maluku Utara itu tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Ya, dulu kalau misalnya ada manusia Indonesia itu, siapa yang tulis itu ahli sosiologi, Motar Lubis ya kalau. Motar Lubis itu pernah menulis tentang ciri manusia Indonesia itu ada kurang lebih 6 atau 7. Salah satu diantaranya itu orang ini cara konsisten, tidak memiliki komitmen diri yang kuat. Kemudian yang berikut, saya lihat problem politik juga ini. Ini mohon maaf ini, di sini hadir Pak Sekda. Saya minta panitia juga harus datang di seluruh kabupaten kota, pukul bawah sadar penguasa kita untuk berpihak pada program literasi seperti ini.
Karena kalau pemerintah dan kekuasaan tidak berpihak pada mendorong bagaimana menumbuh kembangkan literasi kita, bagaimana kita orang bisa membasiskan seluruh pembangunan dengan pengetahuan. Lemah kita orang selama ini karena seluruh proses pembangunan yang kita lakukan itu tidak berbasis pengetahuan yang kuat. Salah satu solusinya adalah selain pendidikan tadi, perkuat basis literasinya. Saya mau kasih landasan ideologis dan teologis sekaligus. Kalau Allah tak perhatikan, kalau Allah itu tidak menganggap baca itu penting, Al-Qur'an itu bukan pertama turun, pasti dia kasih turun barang lain. Ya. Bisa dipahami ini. Betapa pentingnya membaca itu. Allah tidak memerintah orang salat pertama. Allah tidak memerintah orang puasa. Allah tidak memerintah orang haji. Allah tidak memerintah orang bayar zakat. Yang pertama diperintah kepada kita adalah membaca, dan itulah biologi dan teologi literasi yang harus terus ditanamkan dan ditancapkan di batin seluruh masyarakat kita. Tanpa itu nonsen terada. Di Jerman itu saya pernah baca, ini karena literasinya kuat ya. Dokter kalau dia naik, ini bukan saya mau menuntut juga, bukan ya Pak Dokter. Kalau di Jerman itu ada ilmuwan yang naik, terus ada masyarakat biasa, karyawan atau apa di dalam, dia berdiri, dia kasih duduk orang yang punya derajat akademiknya itu. Bukan apa-apa, tapi ini adalah penghormatan terhadap pengetahuan, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Ternyata mereka yang mengamalkan Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang Allah angkat derajat seseorang itu bukan karena apa-apa, tapi yang diangkat oleh Allah adalah karena iman dan ilmu pengetahuannya itu, yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, kita orang harus memartabatkan bangsa ini dengan pertama sekali adalah bagaimana kebijakan politik pendidikan yang berpihak untuk percepatan sumber daya manusia di daerah ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perencanaan pembangunan di daerah secara politik ini harus berbasis riset dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana program literasi daerah ini harus digelorakan setiap saat dan menjadi kesadaran kolektif kita untuk bagaimana mendorong kualitas sumber daya manusia yang kita ciptakan di daerah ini. Tanpa ini, politik kebangsaan kita di daerah ini akan begini saja. Datang pemilu kita dirusak mental dengan uang. Demokrasi kita ini demokrasi yang sangat rusak sama sekali, yang pada akhirnya, mohon maaf saja, hari ini melahirkan orang-orang hanya segelintir saja yang baik-baik. Nah, belajar di pemerintahan itu ada 4 sistem. Yang pertama adalah sistem pemerintah bebas demokrasi yang hari ini Tom pakai ini, pilih rakyat pilih. Kemudian yang kedua adalah plutokrasi, aristokrasi. Kemudian yang ketiga adalah plutokrasi, orang dipilih karena doi. Orang dipilih karena doi, bukan karena pengetahuan. Yang kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Mental masyarakat kita secara politik dirusak secara sistematis. Siapapun yang akan muncul, dia harus ukurannya wani piro. Ini yang jadi problem terberat secara politik kita di daerah. Kemudian yang berikut adalah menurut Syafi'i Ma'arif, Allah yarham, beliau menyatakan dari 4 ini dunia lagi mengarah ke meritokrasi, tapi butuh sabar dan proses yang cukup lama. Proses politik pemerintahan kita akan mengarah ke meritokrasi adalah melalui proses orang dengan kesadaran memilih orang karena pengetahuan, karena profesional. Dan ini yang kita orang nanti, karena alumni sosiologi sama dengan direktor, kalau kita mau bersaing apapun, kalau ukurannya plutokrasi, maka kita orang akan menjadi undercover secara politik. Kita tidak pernah ada di permukaan. Kita berdoa, kasih pandai ini tompe masyarakat, kasih pandai ini tompe negeri ini, supaya satu saat arahnya ke meritokrasi. Dan ketika sudah meritokrasi, ada hadis manajemen, dia bilang begini, idza wusidal amri ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Apabila satu urusan yang diserahkan bukan pada ahlinya, maka fantadiris sa'ah,
tunggu saat kehancuran.